sana. Pasti dia tahu bahwa saya memang dari bandara. Berangkatnya semut dari sini ke bandara pulang pergi tidak masuk akal, pulang sehari. Tapi karena ikut di kantor Bapak, itulah Asra. Sudah jelas? Siapa tadi? Sudah jelas? Saya udah belakang. Sudah jelas? Asra diperjalankan. Sebelum diperjalankan, Allah memerintahkan kepada Jibril. Jibril, bersihkan hatinya Muhammad. Apakah hatinya Muhammad kotor? Tidak. Kenapa mau dibersihkan? Contoh buat umatnya. Apapun yang kamu mau lakukan, apakah itu pekerjaan dunia, perjalanan dunia, ataukah ibadah kepada Allah, bersihkan hatimu, baru lakukan. Kenapa banyak penipuan? Karena tidak bersih hatinya. Kenapa banyak penjual yang tidak jujur? Karena tidak bersih hatinya. Kenapa banyak korupsi uang negara dikantongi? Karena tidak bersih hatinya. Kalau bersih hatinya tidak mungkin diambil uang negara. Tidak mungkin korupsi. Masyarakat menderita dari orang-orang yang tidak bersih hatinya. Pak, mau tahu Indonesia? Indonesia adalah negara kaya. Seorang orang dari Mesir baru di pesawat sudah melihat, Masya Allah, Indonesia kita pembinaan jannah. Ternyata Indonesia adalah sefoto dari surga. Artinya apa? Di Arab itu Pak, tanah suci, negara makmur. Padahal cuma minyak. Di Indonesia minyak ada. Di Indonesia emas ada. Ada nggak? Di mana banyak? Di mana banyak emas? Kilo. Kilo itu apa? Berapa kilo Mas? Ada tambang batu bara, ada tambang nikel, ada kebun karet banyak, minyak ada, hasil laut banyak. Tapi kenapa Indonesia banyak tanya? Kenapa Pak? Coba saya tanya. Kenapa Indonesia banyak utang? Bukan tidak pintar mengelola, terlalu pintar mengelola. Iya. Karena ibaratkan sumber mata airnya banyak, pipanya banyak, kolamnya besar, tapi pipa pengantar dari kolam dari mata air menuju ke kolam penampungan. Di sana sini terdapat kebocoran dan di bawah kebocoran banyak yang tidak resmi yang mengantarnya ke kolam tidak resmi pula. Akhirnya air tetap berjalan, produksi tetap jalan, kolamnya Indonesia tetap kering, utang yang berisi. Betul? Betul? Ayo, betul? Kalau ada yang ditangkap, kita sama-sama karena Bapak mengatakan betul. Coba lihat, kenapa begitu? Tidak bersih hatinya Pak Menteri negara. Sesudah itu, Rasulullah disuruh, Jibril disuruh cari kendaraan. Jibril, kau pergi carikan kendaraan ini Muhammad. Maka masuklah Jibril ke surga. Di situ dia lihat ada kisah yang mengatakan kurang lebih 40.000 orang. Semua sehat, semua bagus. Sehingga Jibril bingung mana kira-kira orang yang diambil di situ. Tiba-tiba matanya tertuju pada seekor ular yang kurus kerempeng, tinggal di situ duduk menghayal. Kemudian mengangan-angan. Jibril mendekati. Wahai orang, ini surga. Pusat keimanan. Kenapa kamu kurus? Kenapa kamu kurus di surga? Burak berkata, saya rindu. Saya rindu. Jadi kalau ada yang rindu, orang rindu kurus, benarkan. Karena itu bisa membawa orang menjadi kurus. Betul?
Ibu, ibu, rindu nggak ditinggal suami? Rindu nggak? Betul? Rindu nggak ibu? Rindu. Coba bapak, rindu nggak ditinggal istri pak? Tidak bisa ngomong. Rindu. Karena kenapa? Kita ditinggalkan atau meninggalkan orang terkasih. Makanya sekarang jangan khawatir. Ada HP, kirim WA kalau rindu. Tengah malam, kirim WA. Buat tindaku tercinta di kampung halaman. Dari kandamu yang merindukan engkau sepanjang masa tanpa batas dengan orang. Isi WA. Rindu saya bukan sedikit. Nyaris mati semalam malam. Baru aku pelukku tangisi. Karena hidupku sudah tak tertahan lagi pada Bunda. Itu adalah obat rindu. Ini obat rindu ditanya. Karena apa itu? Siapa suruh boleh tahu tadi Pak makanya saya jawab dengan Pak. Ya, jadi ditanya Borak itu, di mana kau itu? Borak itu menjawab, saya dulu adalah orang yang pernah ditumpangi Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam pernah saya dengar mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebut nama Muhammad. Mulai sejak itu, saya mendengarkan namanya Muhammad sampai hari ini. Tidak ada makanan yang bisa masuk. Mata tidak pernah bisa tertidur. Tapi karena saya dilanda kerinduan, kapan saya bisa berjumpa dengan yang namanya Muhammad? Bayangkan Pak jaraknya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad berapa ribu tahun. Rindu. Makanya Jibril mengatakan, kau berdoa kepada Allah wahai Borak, karena malam ini yang saya jadikan tumpangan adalah Muhammad, supaya kami yang membawa. Maka Borak ini berdoa kepada Allah, dikembalikan tubuhnya menjadi lebih bagus. Akhirnya Borak yang merindukan Muhammad, itulah yang mengantarnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang secepat kilat. Tapi bagaimanapun cepatnya, Muhammad tetap aman. Karena kenapa? Tumpangannya sudah ribuan tahun merindukannya, pasti dia menjaganya. Ibu, ibu, ibu. Biasa itu pada suami ibu? Biasa nggak? Ibu apa yang menjawab? Ada sepertinya juga lagi lah. Ada? Tidak. Kalau ada istrinya di sini, tolong tanya sebentar. Kamu ternyata kamu itu. Ibu, begitu peristiwanya. Itulah Borak yang ditumpangi oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Alamul Mustawa. Banyak peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah. Ada orang yang menanam hari itu, panen hari itu. Itulah contoh orang yang berderma di jalan Allah. Bagaimana berderma di jalan Allah? Masukkan sumbangan di masjid. Ibu, Bapak, biasanya menyumbang Bapak, biasa menyumbang. Biasa. Insyaallah. Itu di jalan Allah. Satu kali menyumbang, dua kali menyumbang, selamanya pahalanya berjalan terus. Dunia akhirat, hidup atau mati. Itulah contoh menanam hari ini, panen hari ini. Ada juga orang yang selalu digunting-gunting ditanya, ibu, ada orang selalu digunting-gunting ditanya, dipanasi itu guntingnya satu lembaran, baru digunting ditanya. Rasulullah bertanya, siapa itu? Katanya itulah orang yang suka ceritai aibnya orang, suka bicara-bicara orang, suka nabitna orang. Ibu, tidak ada nanti digunting di sini dulu. Hah? Bukan hanya ibu Pak, Bapak juga yang suka menceritakan